Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar Ananda semua? Ibu harapkan tetap sehat dan tetap semangat. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, Ananda semua berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran usul fikih di kelas 11 IPK. Yang mana Ananda sebelumnya kita sudah mempelajari kaedah yang keempat, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang artinya sesuatu yang memberatkan karena kondisi tertentu mendapat kemudahan. Ananda, pada kesempatan ini kita akan mempelajari kaidah berikutnya, yaitu al-'adatu muhakkamah. Yang mana Ananda semua sebelumnya sudah melihat atau Ibu yakin menyaksikan budaya atau kebiasaan yang ada di masyarakat, baik itu yang ada di daerah kita maupun di daerah lain. Yang mana kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya tersebut ada yang bertentangan dengan syariat dan ada yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, pertemuan kali ini kita akan membahas al-'adatu muhakkamah. Adapun kompetensi dasar dari kaedah yang kelima al-'adatu muhakkamah, satu, menganalisis kaedah pokok fikih al-'adatu muhakkamah, dan yang kedua, menyajikan contoh penerapan kaedah pokok fikih al-'adatu muhakkamah dalam kasus kehidupan, baik yang terkait dengan ibadah maupun muamalah. Itulah tadi kompetensi dasar al-'adatu muhakkamah. Adapun tujuan pembelajaran dari kaedah kelima al-'adatu muhakkamah, di sini nanti Ananda diharapkan mampu, ya, satu, menjelaskan kaedah pokok fikih al-'adatu muhakkamah. Yang kedua, siswa mampu menguraikan ayat Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum kaedah pokok al-'adatu muhakkamah. Dan yang ketiga, menguraikan jenis-jenis kaedah minor al-'adatu muhakkamah. Dan yang keempat, menguraikan contoh kaedah pokok fikih al-'adatu muhakkamah. Dan yang kelima, tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menguraikan hikmah penerapan kaedah al-'adatu muhakkamah. Itulah tujuan pembelajaran kita. Adapun pengertian al-'adatu muhakkamah, baik itu secara bahasa maupun istilah. Menurut bahasa, al-'ada artinya kebiasaan yang baik. Sedangkan al-muhakkamah menurut istilah adalah sebagai sandaran hukum dasar pertimbangan sebuah kebijakan. Adapun pengertian al-'adatu muhakkamah menurut istilah adalah suatu kebiasaan, adat, kultur, lokal wisdom setempat bisa dijadikan rujukan dalam mencetuskan hukum sesuai dengan syariat Islam atau syar'i khusus untuk selain ibadah mahdoh. Itu tadi pengertian al-'adatu muhakkamah menurut bahasa dan istilah. Selanjutnya, apa sih dasar hukum yang berkaitan dengan al-'adatu muhakkamah? Dasar hukumnya terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 199, surah An-Nisa ayat 115, surah Al-Baqarah 228, surah An-Nisa ayat 19, dan surah Al-Maidah ayat 89, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Adapun lafaz dari surah Al-A'raf ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa aqrid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah seorang pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Menurut Imam As-Suyuti dalam surah Al-A'raf ayat 199 tersebut, kata al-'urf itu adalah adat kebiasaan yang baik sehingga bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Adapun hadis, dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan ma'ru'ahul muslimuna hasanah
fahuwa indahu hasan ma ra'ahul muslimuna syai'a fahuwa indahu syai', yang artinya apa yang baik dipandang oleh umatku maka baik pula lah di sisiku, dan apa yang buruk di kalangan atau dipandang oleh orang-orang muslim maka menurut Allah perbuatan yang demikian juga dianggap buruk. Itu tadi dasar hukum yang berkaitan dengan al-'adatu muhakkamah. Adapun jenis-jenis atau kaidah minor al-'adatu muhakkamah ada 4 macam. 5. Adapun jenis-jenis kaidah minor al-'adatu muhakkamah ada 5 macam. Yang pertama adalah isti'malun nasi hujjatu yajibul amalu biha, yang artinya apa yang sudah terbiasa dilakukan mayoritas manusia bisa dijadikan hujjah yang wajib diamalkan. Contoh, apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dengan kuli atas pengantaran batu bata tadi, maka menurut kebiasaan sopir truk bertanggung jawab atas ongkos batu bata tadi sampai ke tujuan sesuai dengan adat kebiasaan. Dan kaidah yang kedua adalah innama tu'tabarul 'adatu idza taradat au ghalabat, yang artinya ada yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus diberlakukan secara umum. Contohnya, seseorang yang melafalkan antar jemput dengan ojol atau ojek online, yang mana kesepakatan tersebut dibuat dalam kontrak 1 tahun. Tiba-tiba ojol tadi dalam 1 minggu dia mandek atau tidak mengantarkan penumpangnya, dan tanpa kabar berita apapun, sehingga penumpang tadi boleh dia melaporkan ke platform digital tersebut atas perbuatan ojol tadi. Kaidah yang ketiga adalah al-ibaratu lil ghalibi syai'u lin nadir, yang artinya adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi, dikenal oleh manusia, bukan yang jarang terjadi. Contohnya, menetapkan hukum mahar di kalangan masyarakat itu biasanya tidak ada ketetapan khusus, melainkan itu diserahkan kepada kebiasaan yang ada di masyarakat itu. Kaidah yang keempat yaitu al-ma'rufu urfan kal masyruti syaraton, sesuatu yang telah dikenal urf seperti yang disyariatkan dengan suatu syarat tertentu, seperti menjual buah yang masih ada di pohon. Itu menurut syariat sebenarnya itu dilarang, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, para ulama membolehkannya. Dan kaidah yang kelima adalah al-ma'rufu baina tujarikal masyruti bainahum, yang artinya sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Itu tadi jenis atau kaidah minor al-'adatu muhakkamah. Ananda, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu contoh kaidah al-'adatu muhakkamah. Adapun contoh kaidah al-'adatu muhakkamah yaitu ada 4 macam. Yang 1, batasan usia kedewasaan atau balik baik bagi laki-laki ketika sudah mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan adalah sudah mengalami menstruasi. Semuanya ini disandarkan atas kebiasaan yang berlaku secara umum, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Boleh jadi laki-laki dan perempuan yang hidup di kota metropolis baliknya lebih cepat dari yang hidup di pedesaan atau sebaliknya. Itulah yang disebut dengan al-'adah muhakkamah. Contoh yang kedua, kadar kesinambungan atau mualah antara ijab dan kabul dalam pernikahan, kebijakannya disesuaikan dengan adat istiadat setempat atau al-'adah muhakkamah. Dan yang ketiga, contohnya adalah standar upah minimum kota atau kabupaten, kebijakannya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Contoh yang keempat, pemahaman redaksi dalam masalah wakaf,
sumpah wasiat kebijakannya disesuaikan dengan adat dan istiadat setempat atau disebut dengan al-'adah muhakkamah. Itulah contoh dari kaidah al-'adah muhakkamah. Selanjutnya ananda semua, apa sih hikmah yang dapat kita ambil setelah mempelajari kaidah al-'adatu muhakkamah? Adapun hikmahnya, 1. Al-'adah atau al-'uruf yang bisa disandarkan sebagai kebijakan hukum berlaku khusus segala hal selain ibadah dan dianggap baik dan benar oleh mayoritas manusia, serta dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Al-'adah muhakkamah tidak berlaku untuk ibadah mahdhah. Yang kedua, hikmah dari kaidah al-'adatu muhakkamah adalah semua adat kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syarat dan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, hitung piutang, kerjasamanya pemilik modal atau investor dengan pelaku usaha, pemilik CEO, platform digital dengan mitranya, pimpinan dengan karyawannya, pemilik sawah dengan penggarapnya, dan sebagainya. Semua kebijakan hukumnya disandarkan atas kontrak kesepakatan bersama atau sesuai dengan ADRT, tata tertib, disesuaikan dengan adat kebiasaan atau uruf yang berlaku. Sehingga ketika terjadi perselisihan atau konflik di antara mereka. Yang ketiga, hikmah dari kaidah al-'adatu muhakkamah, persamaannya antara adat atau kultur dengan uruf adalah perilaku yang sama-sama sudah diterima oleh akal sehat manusia, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang dan sesuai dengan karakter pelakunya. Itulah tadi hikmah dari kaidah al-'adatu muhakkamah. Ananda semuanya mudah-mudahan dapat dipahami dengan materi-materi yang Ibu sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan bertemu dengan kaidah berikutnya, materi selanjutnya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.